Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Taklim Riyadul Muta'allimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya, wabil khusus kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita yang thalabul ilmi, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kariman yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, berulang ini fasal. Surutul qudwati ahada asyara, syarat-syarat mengikuti imam atau menjadi makmum. Ahada asyara, ada 11 perkara. An la ya'lama butlana salati imamihi bihadasin au ghairihi. Yang pertama, syarat sah kita ikut dengan imam adalah makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam, baik karena hadas atau karena yang lainnya. Ini sudah kita bahas ya. Kalau kita tahu imamnya batal, maka jangan makmum sama orang yang kita tahu batal sholatnya. Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Dan syarat yang kedua, sahnya jamaah, sahnya makmum adalah tidak mengiktikadkan, tidak meyakini wajibnya imam mengqadha sholatnya. Ini juga sudah ya, sudah kita bahas. Wa an la yakuna ma'muman. Dan yang keempat, dan yang ketiga, syarat sah ngamum, syarat sah berjamaah, yakni tidak ngamum pada imam yang keadaannya sedang menjadi makmum. Jadi nggak boleh ngamum sama orang yang lagi ngamum. Nggak ada ngamum estafet ya. Ngamum estafet, ngamum imam, makmum, makmum jadi imam, terus yang di belakang. Yang mana yang nggak sah? Yang jadi makmum yang kedua. Gimana kalau udah selesai? Kalau udah selesai dia ngamumnya tinggal sendirian, kita ngamum sama dia yang udah lepas, boleh. Wala ummiyan. Dan yang keempat, imam tidak ummi. Ummi itu yang rusak bacaannya. Orang yang bacaannya bagus, bacaan Fatihah terutama, nggak sah ngambung sama orang yang bacaan Fatihahnya rusak. Kalau sama-sama rusak, sah. Sama-sama rusak, sah. Ganjarannya beda sama yang qari. Wa la yataqaddama alaihil muwaqqifi. Dan yang kelima, syarat sah ngamum, syarat sah berjamaah, makmum tidak mendahului atas imam al-mauqif pada tempat. Jadi di makmum harus posisinya di belakang imam atau paling tidak sejajar. Kalau sejajar hukumnya makruh tapi sah.
Kalau menduluin imam dengan tumit lebih depan dari imam, walaupun sedikit, maka batal jamaahnya. Sampai situ udah ya. Wan ya'laman tiqolati imamihi, dan yang keenam, syarat sah menjadi makmum adalah mengetahui intiqolati imamihi, pergerakan, perpindahan rukun fi'li imamnya. Jadi imam berdiri dia tahu, imam meruku dia tahu, kemudian imam sujud dia tahu perpindahannya. Dari sujud ke duduk, antara dua sujud makmum harus tahu. Kalau tidak mengetahui gerakan-gerakan imam, batalat sholatuhu, batal sholat. Bagaimana cara mengetahui imam? Bisa dengan melihat, nazara, ya, melihat imam. Enggak melihat makmum yang melihat imam. Kalau misalnya makmumnya panjang kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Istiqlal, itu kan jauh, nggak kelihatan imam, tapi dia melihat makmum yang melihat imam, nyambung. Jadi kalau nyambung begitu sah walaupun sekilo panjangnya. Dari sini misalnya sampai Al-Kalam nih, ya, tapi nyambung barisannya, sah. Kenapa? Karena barisan yang 1, 2, 3 pasti masih lihat ke imam. Terus barisan yang kelima melihat yang barisan keempat, barisan keenam lihat barisan kelima, terus begitu. Itu masih disebut mualah, nyambung, sah kalau gitu. Tapi kalau kosong, di sini imam, dia sholat di sana di Candrabuana, kalingan tembok malahan, nggak sah. Di sininya kosong, ogah keluar misalnya di satpam nih, ogah keluar baru ngikut si ajat dari donowe dari dalam, nggak boleh begitu, nggak boleh. Wa an yajtami'a fi masjidin aw fi salati mi'ati dhira'in. Dan syarat yang ke berapa? 6 apa 7 ya. Syarat yang ke-7, yajtami'a, berkumpul makmum dengan imam fi masjidin, pada satu masjid, au fi salati mi'ati dhira', atau pada jarak kurang lebih takriban perkiraan 300 dhira'. Dhira' itu hasta. Ini hasta. Kalau satu hasta setengah meter berarti kurang lebih 150 meter. Itu kalau nggak nyambung ya. Ya. Makmum di sini, barisan pertama di sini, yang satu lagi bikin barisan di ujung sana, tapi masih nyambung, masih kelihatan, nggak ada penghalang. Itu sah makmumnya, tapi makruh. Makruh kalau begitu. Jangankan begitu, ini di sini sebaris, sono dewekan pojokan bisa. Laki-laki, kalau perempuan di belakang ya. Ini laki-laki ogah barisan sini kan supaya cepetan balik menuju depan pintu. Sah nggak sah? Cuman makruh. Makruh apanya? Berjamaah, jadi nggak dapat apabila berjamaah. Sholatnya sah, nggak perlu diulang sholatnya. Oh, jadi imam pengen begitu salam langsung lari. Nah dia orang sekarang salam lari itu dia di belakang, di sini kosong, sangat masih ukuran kurang dari 300 dhira' sah. Cuman makruh apanya? Berjamaahnya, sholatnya sah. Nah dapat yang 27 itu kalau begitu. Nah kalau belum penuh sahnya, penuhin dulu sah pertama. Penuh sah pertama,
Saya nggak muat nih 2 orang lagi, ambil di tengah sini. Jangan di pinggir, tengah. Nanti kalau datang sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, terus begitu sampai penuh saf kedua. Karena keutamaan saf yang pertama nih, paling abdolnya makmum yang di belakang imam. Kalau imam batal dia yang gantiin masalahnya. Kalau imam batal, ini yang di belakang imam yang gantiin. Makanya paling abdol yang paling ada di posisi belakang imam. Terus yang ada di sebelah kanan di belakang imam tadi. Terus abdolnya lagi yang ada di sebelah kiri. Terus begitu kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai penuh. Baru fadilah yang kedua di saf yang kedua. Terus saf ketiga terus begitu seterusnya. Itu keutamaan saf dalam berjamaah. Makanya jangan pengen di belakang aja kalau kamu. Kudunya mau pengen paling depan karena lebih utama paling depan. Wa an yanwil qudwah awil jamaah. Kemudian yang ke-8, syarat sah jadi makmum, si makmum harus niat mengikuti imam. Harus niat mengikuti imam awil jamaah atau niat sholat berjamaah. Bagaimana niatnya? Bisa begini niat. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena boleh. Kalau pakai bahasa Arab, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Boleh nggak dengan kalimat yang lain? Boleh. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin muqtadiyan lillahi ta'ala. Boleh. Boleh lagi pakai yang lain? Boleh. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan jama'atan lillahi ta'ala. Boleh. Bisa dengan kalimat yang lain? Bisa. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan mutamman lillahi ta'ala. Artinya sama, tuh mengikuti imam. Tapi yang kita biasa apa? Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman ya. Ya udah itu aja deh. Nanti kalau kita pakai yang lain disangkanya aliran baru. Ih beda ini usollinya, sesat nih mah. Yang ngikutin orang nggak ngaji kan begitu, gampang misat-misatin orang. Padahal artinya sama. Yang tadi jamaatan lillahi ta'ala itu boleh dipakai makmum, boleh dipakai imam. Imam boleh niat begitu. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan jami'atan lillahi ta'ala. Sah niat jadi imam begitu. Makmum begitu juga sah. Tapi kalau yang lain nggak boleh dipakai imam. Kalau yang lain nggak boleh, misalnya usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan muqtadiyan lillahi ta'ala, nggak boleh. Atau imam niatnya begini, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Dia jadi imam tapi niat makmum sama tembok. Nggak sah kalau begitu. Niat begitu tidak sah. Tapi kalau yang jamaah kan boleh imam, boleh makmum. Sekali-sekali boleh dipakai untuk ngamalin ilmu, sekali-kali pakai. Saya jadi imam. Sholli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan jama'atan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat di dalam hati, saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat menjadi sholat berjamaah karena Allah.
yang dengar yang ngaji nggak akan dibilang sesat. Tapi kalau yang nggak tahu ngaji, beda niatnya gitu ya. Padahal sama. Itu yang ke-8. Jadi wajib si makmum niat jadi makmum. Kalau nggak niat dia tetap ngikutin, batal, sholatnya batal. Misalnya begini, saya niat sholat Isya 4 rakaat karena Allahu Akbar, nggak niat ngamum dia, nggak niat ngamum, tapi gerakannya ngikutin imam, itu si makmum batal sholat. Jadi kalau ngamum mah kudu niat ngamum. Panjang teuing, saya mah segitu mah ribet, niat di dalam hati saja. Saya niat sholat Isya ngamum karena Allah beres. Saya niat sholat fardu Isya ngamum karena Allahu Akbar. Usolinya orang apa? Enggak apa-apa. Usoli dilapazkan dengan mulut, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang habis diri langsung Allahu Akbar enggak pakai usoli, enggak apa-apa. Cuman Imam Syafi'i untuk menguatkan hati sunnah dilafazkan. Jadi dapat pahala sunnah melafazkan niat. Ketika usoli itu ketika nyebut usoli belum sholat gitu. Diri usoli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbilan kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala belum sholat. Belum dihitung sholat. Ketika mengangkat tangan Allahu Akbar sambil niat di dalam hati, itulah mulainya sholat. Itu mulainya sholat. Jadi wajib niat ya. Wajib yang namun berniat mengikuti imam. Sedangkan imam tidak wajib meniatkan dirinya menjadi imam. Makanya kalau kita ada orang di masjid, kita datang mau ngamum, sebetulnya nggak perlu nepok pundaknya, nggak masalah, kita langsung diri aja di sampingnya agak ke depan, tapi di belakang dia posisi jangan sampai mendahului kakinya. Dan dia sholat jadi makmum sah, namun enggak perlu nepok pundak. Mending mau ditepok. Kalau enggak ditangkis begitu ribut, akhirnya enggak jadi sholat. Jadi enggak usah nepok, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau mau nepuk setelah takbiratul ihram. Wa an yatawafaqa nazmu sholataihima, dan syarat yang ke-9, syarat sahnya makmum yang ke-9, wa an yatawafaqa nazmu sholataihima, sholat si makmum sama sholatnya si imam harus sama caranya, harus sama kaifiyahnya, tata caranya. Jadi kalau imam sholatnya sholat ada diri, ada ruku, ada sujud, si makmum juga sama sholatnya yang ada berdiri, ruku dan sujud. Syaratnya yang sama apanya? Rukun fi'linya, gerakannya, bukan yang lain. Jadi kalau sholat si imam sholat Isya, makmumnya maghrib, sah. Bisa emang begitu? Bisa jadi. Bisa. Saya kasih contoh. Di sini udah lagi jamaah sholat Isya. Bang Gopur habis asar ketiduran. Habis asar ketidur, bangun-bangun dengan azan Isya dia. Udah jam 7 lewat nih, azan Isya. Berarti Bang Gopur belum sholat apa? Belum sholat
maghrib. Begitu nyampe di musola lagi sholat isya. Atau maghrib dulu apa isya dulu? Maghrib dulu be. Kodok berarti mengkodok sholat maghrib, ngikut sama jamaah yang sholat isya, sah itu sholat kodok maghribnya. Memang boleh sholat kodok ngambung, boleh, tapi jangan 4 rakaat, tetap 3 rakaat. Mas maghrib jadi ikut isya jadi 4, nggak sah, atau jadi batal. Nambahin rukun. Bagaimana caranya? Ya, caranya bisa rakaat kedua baru mulai, atau ikut dari rakaat pertama. Karena kalau memang baru rakaat pertama, baru takbiratul ihram, itu yang lebih utama berjamaah adalah ketika kita bareng takbiratul ihramnya, mendengar suara imam takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya imam Allahu Akbar, kita langsung ikutin Allahu Akbar. Itu jamaah yang paling utama. Misalnya Mas Gopur ngedapetin kayak begitu tuh, dia mau sholat maghrib jamaah bisa. Begitu rakaat ketiga Bang Gopur jangan ikut diri, boleh mufaraqah. Setelah rakaat ketiga udah selesai berjamaahnya, dia lanjutkan tahiyatul akhir, terus salam, selesai, udah beres, sah tuh sholat. Atau mau nunggu imam tahiyat akhir, berarti tahiyat akhirnya dipanjang. Bagaimana sih manjangin tahiyat? Baca doa yang banyak. Baca doa kan boleh baca doa setelah tahiyat. Innaka Hamidum Majid. Baca doa apa yang hafalnya Robbana Atina doa. Udah Robbana Atina di dunia. Emang hafalnya itu aturannya doa misalnya. Enggak apa sampai itu imam rakaat keempat selesai. Salam bareng imam, sah sholat. Kalau ngaji begitu, kalau nggak ngaji nggak tahu kayak begitu. Ada orang begitu bilang PA nanti PA. Orang nilai ya? Dia ikut sholat maghrib, ya sholat isyanya setelah maghrib. Oh, tapi tetap sholat isya. Iya. Oh, Mas, kodok maghrib sekalian isya, kagak bisa begitu mah. Jadi ini pahami sahnya sholat berjamaah ya. Jadi kalau ada orang sholat maghrib kodok ngabum sama orang isya, sah. Ya nanti setelah itu dia mah isya terus sih, isya lah. Bukan isya lagi, emang belum bisa. Sholat lagi, sholat isya. Jadi isyanya nggak berjamaah. Kalau ada temannya ya berjamaah, ada yang lain berjamaah. Kalau kita masuk ke sholat asar. Saya di sana nih. Iya. Saya bisa di sana gimana? Gak boleh. Apa harus pilihan yang begitu atau gimana? Misalnya Mas Bambang di sini nih. Bambang sini sholat asar. Saya mau misa di asar gimana? Dewekan. Iya. Ya sah. Oh sah. Biasa harus bedakan. Sah cuman sayang. Oh. Kalau bisa 1. Iya. Kalau dia ikut 27. Begitu. Sayang. Misah boleh, sah sholatnya, cuman rugi. Nolong orang berjamaah boleh. Nolong orang ikut berjamaah, misalkan begini. Saking pentingnya jamaah, misalnya hajat udah selesai sholatnya. Pepen baru datang, nggak ada orang lagi selain hajat. Yang jamaah yang lain udah balik. Hajat sholat sunat, Bang Pepen ngambung jadi. Atau hajat sholat kodok, atau iadah pulang sholat, tapi harus niat imamnya. Udah kita bahas di awal ya. Harus niat imam
mengulang sholat timbang pepen ngambung sah. Ajat sholatnya ada, pepen asar adaan sah. Yang penting syaratnya apa tadi? Imam dan makmum sama caranya, niatnya beda gak masalah. Cuma dihukumi makruh sholatnya, jamaahnya sah. Beda yang tadi mah yang bisa mengono jamaahnya makruh. Kalau yang tadi beda, kayak maghrib ngikut sama orang jamaah isya makruh sholatnya, jamaahnya sah. Dia dapat 27. Makruh batalin sholat enggak? Bukan. Makruh tetap sah sholat. Tapi kalau begini, ada orang sholat jenazah. Kalau jenazah di musola nih lagi ngamung nih, kita sholat asar, nggak sah itu. Kenapa? Karena kaifiatnya beda. Sholat jenazah mah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Bagaimana ngikutinnya? Nah yang begitu nggak sah ngamum sama orang yang sholatnya beda tata caranya. Bagian gitu mayat banyak dosanya nggak boleh sholat jenazah memakai ruku pakai sujudnya. Tetap 4 takbir. Ngamum sama orang jenazah kita sholat fardu, yang lain nggak boleh. Atau sholat gerhana. Sholat gerhana nggak bisa kita sholat zuhur. Ada seorang ngambung sholat gerhana matahari, kita mah zuhur, ngambung sama dia nggak sah. Kenapa? Karena sholat gerhana 1 rakaatnya 2 kali Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali tidak. Jadi yang beda kaifiatnya menyebabkan batal berjamaahnya. Jangankan tadi maghrib dengan isya, ada orang sholat tarawih. Sholat tarawih 2 rakaat kan. Kita membeda sholatnya. Sholat apa? Qodok subuh. Pagi-pagi belum subuh, ingat baru sekarang. Emang nggak perlu dibayar? Harus. Menurut Imam Syafi'i, sholat yang tertinggal harus diqodok. Kapan qodoknya? Ketika ingat. Beneran nih, rakaat pertama tarawih saya niatnya qodok subuh, sangat subuhnya sangat. Kalau subuh kesiangan boleh qodok sesudah zuhur apa enggak? Sebelum zuhur boleh, sesudah zuhur boleh. Oh iya. Bagusnya ketika bangun subuh kesiangan jam 7, jangan putar johor. Belum tentu kita hidup sampai johor. Bagusnya ketika kita ingat langsung kodokin, langsung dikodok jam 7 sekalian duha pakai kunut. Ngapain jat sholat duha atau pakai kunut? Lagi rajin baca doa padahal kodok subuh. Santri biasanya begitu Pak. Santri kalau tidur bangun jam 8, duha sambil subuh. Jadi jangan nungguin johor. Bagaimana kalau nanti bayi johor? Ya sah qodoknya, cuma termasuk melalaikan sholat. Jadi sholat fardu mah jangan ditunda. Kalau ingat mah, kecuali lupa namanya lupa. Belum johor, ingat udah waktu asar. Emang lupa, benar-benar lupa, bukan lupa disengaja. Lupa yang bukan karena lalai, benar lupa pokoknya. Kelupaannya bukan karena yang perbuatan melalaikan. Kalau kayak main game sampai lupa, itu termasuk melalaikan. Kalau begitu mah. Main catur misalnya sampai lupa sholat, itu mah bukan lupa, sengaja termasuk melalaikan. Ini mah benar-benar lupa, nggak ingat belum sholat zuhur. Biasa baik aktivitas biasa, kerja biasa. Begitu asar baru ingat. Ya Allah belum lohor. Itu termasuk uzur syar'i, meninggalkan sholat karena lupa. Kapan?
bayarnya? Ya langsung ketika ingat. Buru-buru untuk sholat zuhur. Karena waktunya sudah masuk asar, maka niatnya qadha. Bagaimana niat qadha? Saya niat sholat zuhur qadha karena Allah. Begitu doang. Begitu doang niatnya sah. Saya niat sholat fardu zuhur, kalau mau diterusin 4 rakaat qadha karena Allah. Boleh. Itu kalau sudah masuk asar. Kalau masih ada waktunya belum azan asar, ya sholat zuhur biasa. Walaupun udah jam 3 misalnya. Asar misalnya jam 3 lewat 10, kita jam 3 baru ingat belum zuhur. Ya sholat zuhur di jam 3. Tapi jangan dibiasakan. Karena sah udah tinggal 10 menit kan nanti 10 menit lagi. Nggak boleh kayak gitu. Afdhalus sholat ala waktiha. Seafdhalnya sholat pada waktunya. Bagusnya mah begitu azan kita sudah siap melaksanakan sholat. Itu paling bagus waktu adalah waktu yang dipakai nunggu sholat. Tepat waktu. Kita kerja saja sama orang, kerja masuk kerja jam 7, belum jam 7 udah datang. Begitu nggak kalau kerja? Kita kerja di tempat seorang, waktunya jam 7 mulai kerja, datangnya jam 9 apa sebelum jam 7? Sebelum jam 7, setengah 7 udah nyampe, takut dimarahin bos. Kan gitu. Ini yang manggil Allah. Ntar begitu gitu. Kita kerja aja sama bos ini takut nih. Taat kita. Disuruh datang jam 8, shift malam jam 8 kita datang. Bahkan sebelum jam 8. Kenapa? Disiplin. Kira-kira kalau kita kerja di Indomaret misalnya, shiftnya jam 8, misalnya mulai kerja tuh, kita datang jam 10, nyantai datang jam 10. Bos marah. Kalau sering dipecat tuh gitu. Dibaca. Terus apa yang mesti kurang paham tadi ya? Maaf ya. Kalau sholat tadi, saya kan suka kemarin dia misalnya teman-teman gimana masuk ke musola, misalnya ini sholat asar, aja gitu. Iya. Udah ada yang sholat duluan sih maksud saya. Udah ada yang sholat duluan. Dari duluan sholat asar nih. Posisi saya baru masuk. Saya bisa gitu maksud saya. Tadi saya bingung karena saya tahu kemaluan, kita menjaga daerah orang bagaimana. Saya mestinya harus gimana? Enaknya saya pas masuk bagaimana? Kamu di samping dia, ambil di sebelah kanan. Ambil di sebelah kanan dia. Oh gitu, iya saya itu biar lebih ini. Maksudnya kalau kemarin dia ada jalan kemaluan kan ya, kalau dari yang duluan sholat, posisinya baru masuk nih. Iya. Entah kita lihat tinggalan rakaatnya antara bagaimana posisi kita di mana adanya gitu. Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau Gitu sendiri adanya di sebelah kanan, jangan terlalu ke belakang. Tapi setelah dia udah di latihan itu mesti kita ikutin itu. Gak usah bangun dulu ikutin dia dulu. Ikutin dia sampai dia salam. Kalau sampai dia salam baru 3 rakaat, kita ya nambah 1 rakaat lagi diri. Setelah salam imam bangun lagi nambah. Kalau kurangnya 2 rakaat, nambah 2 rakaat. Kalau kurangnya 3 rakaat, ya nambahnya 3 rakaat. Kita sholatnya sholat apa ya? Sholat asar, zuhur kan 4. Ini yang imam kita ikutin. Langsung tayat akhir baru rakaat, berarti kita kurang 3, nambah 3. Jangan ngikutin udahan bareng. Kayak begini aja kita mau ke Bogor. Ke Bogor sampai Parung. Ini imam sampai Pendopo muter, ya kita turun naik lagi. Belum nyampe kita. Kita tujuan kita ke Parung. Berarti nggak harus bisa gitu ya? Nggak harus bisa, justru kalau bisa rugi, jadi nggak ngamuk. Jadi nggak ngamuk. Nah kalau sholatnya begitu, kita nggak usah suudzon sama orang itu. Oh ini jangan-jangan ini orang Fatihahnya kayak rusak. Jangan. Anggap dia bacanya bagus. Jangan-jangan beda mazhab nih orang. Enggak, jangan sujud kecuali kita tahu ini orang Ahmadiyah, jangan. Kalau kita nggak tahu, jangan suudzon. Takutnya gitu pas kita masuk ke musola di mana kita nggak paham gitu di mana-mana masing-masing gitu. Iya. Nilainya jadi nggak ada. Tetap sah sholatnya cuma gitu. Dulu saya sebelum ngaji pernah dulu begitu di Masjid Al Irfan saya sholat sendiri ditegur
Itu saya masih ingat, masih bocah saya kan, masih bocah anak haji, itu sholat begitu sendirian. Itu orang langsung nggak pengen dapat ganjaran yang banyak, begitu aja. Itu masih ingat saya. Ustadz Samsuri namanya, almarhum. Belakangan dia jadi guru saya pernah. Itu guru. Ente nggak mau dapat ganjaran yang banyak, begitu ditanya. Emang kita orang ngaji masih kecil, ya nurut. Ingat sampai sekarang itu saya ingat. Jadi bagusnya kan nabung. 27 sama 1 itu kalau sendiri mah belum tentu. 1 pun belum tentu. 1 full kalau bacaan kita bagus, rukunnya rapi, dapat 1. Tapi kalau kamu imamnya bagus, rapi bacaannya, kita ikut ke bawah semua. Enaknya kamu gitu. Imam bagus bacaannya, sholatnya tertib, rapi, syarat rukunnya bagus. Kita masih belepotan, kita ke bawah sama imam. Kayak kita ngikut supir, kita belum bisa bawa mobil, ngikut supir, bawanya enak kan? Sampai sini dulu ya, wallahu sampai ke seberapa? Ke 9 ya. Sambil semuanya 11, ada 9. Berarti berapa lagi? 2 lagi. 2 lagi insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum